Assalamualaikum teman-teman. Baik lagi bersama saya Dimas Aditya di channel Ikut Seminar. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Di episode kali ini saya akan membahas reptil yang bernama gecko. Ada yang udah tahu belum gecko itu apa? Kebetulan nih ada sahabat saya, Imam. Hai, baik lagi dengan Haji di sini. Mam, gue kan penasaran nih Mam. Gue pemula, Nah, gue pengen tahu nih tentang gecko. nah, sebelum kita bahas dulu nih, kita lihat penampakan gecko-nya yang sudah aku bawa dari. Gimana tadi pertanyaannya? Gecko itu sejenis apa sih Mam? Gecko itu adalah tokek. Jenis tokek juga, tapi berasal dari India, Iran, dan Pakistan juga. Tuh kawan-kawan, gecko itu dia sejenis tokek. Kalau misalkan gue nih pemula nih Mam, kira-kira kalau misalkan gue mau beli gecko ini ribet gak sih Mam? Atau ada dijual bebaskan? Maksudnya belinya ini mau belinya atau dalam perawatannya? Dalam perawatannya? Kalau dalam perawatannya itu gecko termasuk cocok banget buat orang-orang yang baru mulai melihara reptil itu cocok buat melihara gecko. Oh, berarti buat pemula dia cocok banget ya Mam? Recommended. Kalau misalkan gue nyari-nyari di online atau gimana itu ada? Kalau buat di marketplace ya kayak online shop gitu banyak kok yang udah jual. Terus kalau mau nyari di IG juga banyak kok peternak-peternak atau breeder-breeder atau ya penjual-penjualnya. Kira-kira kalau gue beli segede gini berapa nih Mam harganya Mam? Tergantung dari moldnya. Ada juga kayak mold Sunglow itu ada yang 300, ada yang 200. Kalau ini kan karena aku hasil menang lelang, nah harusnya mungkin di atas 200 aku dapatnya dengan harga 200. Oh gitu. Kalau misalkan gue miara nih Mam gecko, kandangnya itu harus seperti apa Mam? Kalau gecko sih nggak begitu ribet ya kalau buat kandang ya, karena dia juga cocok buat pemula. Ya paling bisa juga nih kayak tempat makan kayak gini nih, box makan kayak gini nggak masalah. Atau akuarium yang ukuran M juga nggak masalah kok. Senyamannya dia aja ya? Yang penting kan ada substratnya. Kayak substratnya itu sih lebih kayak pasir dolomit kalau nggak salah namanya. Ada juga ini nih tisu, gue lebih sering sih pakai tisu, itu lebih enak. Ya gitu sih, yang penting ada substratnya. Kedua, tempat makan, tempat minum jangan lupa. Kalau ini khususnya betina itu ada tempat yang buat dia bertelur kayak kotak kecil lagi yang dimasukin. Kalau segini kan nggak bisa masuk kan kotak kecilnya. Lebih disaranin lagi agar lebih besar biar masuk lagi kotak kecilnya itu biar dia bisa buat naruh telurnya kan. Bedanya apa sih Mam? Kalau betina sama yang jantan? Kalau betina itu dari pertama dari sininya, kalau kita mau lihat dari segi fisik itu di sininya ada titik merah nih. Kalau kita beli gampang kok karena setiap gecko itu punya akte yang menjelaskan jenis kelaminnya dan moldnya apa. Tapi kalau misalkan gue beli gecko nih Mam, kalau misalkan gue beli cuma satu doang, dia termasuk hewan yang gampang stres atau enggak sih Mam? Enggak sih, dia emang udah terbiasa dengan adanya manusia jadi enggak. Tapi yang paling penting ya juga ada tempat hiding cave-nya ya biar dia bersembunyi juga. Kan dia juga hewannya aktif di malam hari kan, makanya kadang kalau pagi biar dia bisa tidur masuk ke hiding cave-nya. Habis kalau dia mau makan kan bisa keluar dari hiding cave-nya. So kawan-kawan, dia lebih aktif di malam hari. Oh iya nih Mam, kalau misalkan gecko itu dia makannya apa sih Mam? Kalau gecko itu tergantung dari gecko-nya itu sendiri ya. Kalau secara umum gecko sih memakan larva serangga atau serangga-serangga kecil kayak kecoa dubia atau apa namanya? Yang suka ya jangkrik. Jangkrik. Kalau ini itu lebih suka ke larva serangga. Ada juga yang di rumah itu lebih makannya serangga sama larva serangga juga. Tapi lebih bagus proteinnya larva atau serangga? Enggak gini. Kalau mau lebih bagus lagi, kan ada nih kita taruh nih larva serangganya. Kita masukin bubuk kalsium sama bubuk protein itu biar memperbagus lagi, biar dia ada tambahan protein sama kalsiumnya. Karena kalau dari serangga doang masih kurang sih buat asupan protein sama kalsiumnya. Tuh gitu kawan-kawan, dia lebih suka makan larva atau serangga. Tapi kalau misalkan dia itu kan toke nih Mam. Nah kalau misalkan kan setahu saya nih toke dia itu ngegigit. Kalau dia itu ngegigit sih Mam?
kan tadi saya seperti yang saya bilang tadi di awal kan, gecko itu cocok banget buat pemula Friendly. karena dia itu nggak menggigit dan dia itu emang hewan yang friendly banget kok, kecuali dia dalam keadaan terancam atau ya pernah sih ada kejadian teman saya itu dia geckonya kelaparan dan nggak sengaja menggigit yang punyanya. Itu kalau gigit sobek juga emang lumayan. Enggak sih, kalau Enggak. gecko itu ya cuma kayak gigit biasa doang. Oh iya mam, kan leopard gecko itu kira-kira dia mudah terkena penyakit gak sih bang? Kalau leopard gecko itu sambil makan nggak apa-apa ya, Iya. karena lapar juga nih. Kalau leopard gecko itu sih lebih nggak gampang kena penyakit sih, tapi yang nggak berarti dia kebal penyakit ya. Ada sih beberapa penyakit yang sering beberapa orang juga udah pernah dialamin, kayak yang sini saya baca sebagian. Soalnya kalau di punya aku sih belum pernah kena sakit sih. Leopard gecko itu bisa kena egg binding itu kayak telurnya, atau penyumbatan saluran pencernaan. Nah, penyumbatan saluran pencernaan ini disebabkan karena banyaknya, mungkin kan kita pakai substratnya itu kayak bukan dolomit yang pasirnya apa sih namanya, halus ya, yang halus, tapi dia lebih ke pasir-pasir yang kasar gitu kan, atau ya pasirnya itu yang menyumbat saluran pencernaan kan, karena nggak sengaja kemakan lama-lama numpuk dia bakal jadi penyumbatan. Nah, gara-gara penyumbat itu dia bisa makin gede gitu perutnya kayak orang busung lapar. Kan kalau punya lu ini kan tisu nih mam, tapi itu dia lebih bagus ditatakin buat alasnya itu tisu apa pasir sih mam? Tergantung, kalau pasir itu dolomit bisa kok. Pasir yang pasir yang halus banget. Baik lagi ke kitanya maunya apa. Kalau aku sih lebih demennya tisu ini karena praktis juga dan harganya murah sih, dan tergolong ekonomis. Tapi kalau pakai tisu ini kita harus sering-sering ganti. Karena kan kalau dia kena pup pipis kan gampang kotornya kan kalau Simpel. tisu kan. Nah, terus kalau lamaan nggak diganti yang ada malah bau banget kalau misalkan Kalau dari pasir. ya bau pesing gitu sih kalau pakai tisu mah. Terus jangan lupa kasih kalsium ke geckonya, karena kalau misalkan Teman. geckonya kekurangan kalsium dia bakal terkena NPD kayak reptil-reptil yang lain. Kalau kena NPD kan kasihan tuh Kasihan bengkok banget. gitu tuh. Nah kan kalau misalkan gecko ini kan dia nggak gampang sakit ya mam. Kira-kira kalau misalkan si gecko ini umurnya itu bisa berapa lama tahannya? Kalau normalnya ya kurang lebihnya itu 15 tahun. Umur gecko, leopard gecko ya. Lama juga. Ya lumayan lah. Iya, berarti cukup lama juga ya mam. Terus kan dia kan 15 tahun nih mam. Kalau panjangnya itu kira-kira bisa sampai berapa mam? Tahu kok leopard gecko yang panjang itu panjang maksimalnya di bawah 28 cm sih biasanya. Buset, 28 cm berarti cukup panjang juga. Tapi nggak sepanjang reptil yang lain kan, kayak yang pernah kita bahas tuh panana kan bisa sampai 60 cm, atau yang pernah kita bahas juga tuh yang kemarin Iya, biawak betul. bisa sampai 2 meter. Kalau ini kan tergolong kecil kan dia. Dia termasuk makan uang yang cukup banyak sih mam. Kalau gecko itu. Cuman butuh tempat yang kecil kayak gini dia juga bisa hidup kok. Tapi tergantung lagi apa, balik lagi ke kita itu mau ngerawat ini sebagai hiasan doang apa sebagai buat breeding juga, atau kita buat berkembang biakin lagi. Kalau otomatis kalau kita buat penangkaran lagi, otomatis butuh tempat buat itu Lebih besar. Ya, lebih besar sama tempat dia buat naruh telur. Itu sih. Itu harus dipisahkan mam. Enggak, maksudnya di tempat ini lah, anggaplah ini besar. Di dalam sini itu tuh harus ada kotak lagi naroin apa ya, bisa juga sih. Kalau aku make kokopit sih, di dalamnya itu ada kokopit ya. Biar dia naruh telurnya itu di atas kokopitnya, karena kalau misalkan sampai telurnya dia bertelur di tempat yang kayak gini yang nggak ada alasnya atau yang dipakai tisu yang ada nempel. Kokopit itu apa sih mam? Kokopit itu kayak serbuk kelapa ya kalau nggak salah. Ya kalau misalkan ada yang tahu ya kokopit apa bisa tulis aja di bawah penjelasannya. Iya. Tahu saya sih itu serbuk kelapa. Serbuk kelapa. Oke teman-teman, gitu aja pembahasan dari reptil gecko. Cukup
Cukup sekian dan terima Cukup kasih. sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa kalian tinggalkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.